Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Mulai dari levelnya Gus Miftah yang hari ini trending dibahas di banyak sekali platform media sosial gara-gara menghina penjual es, sampai pada yang menjadi concern umat Islam kita semua bersama-sama untuk menguak seadil-adilnya kasus KM50 yang tempo hari kita tahu ada 2 yang seperti yang ditumbalkan gitu dari polisi, tapi itu pun kan dilepas bebas gitu. Saya kira itu gambaran kualitas dari apa ya pemerintahan Prabowo gitu kan, baik Gus Miftah maupun kasus kilometer 50. Ya kalau memang kasus Gus Miftah dianggap hal biasa, tidak ada tindakan karena ia juga kan utusan khusus ya, jadi memang pejabat gitu, dia bukan orang orang sipil biasa itu yang awalnya seperti itu. Sekarang dia sudah jadi pejabat dan sebagai pejabat seharusnya menjaga wibawa, menjaga muruahnya ya, marwahnya gitu kan, dari kebersamaan, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kalau kita punya karakter yang biasa, ya ubah kan, karena memang itu tuntutan, ya gitu kan, tuntutan jabatan, gitu kan, tuntutan kepemimpinan di mata publik, gitu. Terus ada perubahan, rupanya dia tidak mengubah, gitu. Kalaupun bercandanya berlebihan, ya akibatnya seperti itu, penistaan, gitu kan. Masa sih, gitu kan? Akhirnya tukang es sampai digoblok begitu, kemudian dijadikan bahan tertawaan, sampai ada yang tertawa terbahak-bahak segala itu kan, Kiai lagi kan, Kiai Haji Usman Ali Salman kan jadi bersama-sama jadinya. Kalau di pidana mah itu namanya ada turut serta. Tidak hanya pelaku yang turut serta juga kena, karena ada respon kebersamaan yang menciptakan penistaan itu terhadap status sosial seseorang. Oh, ini masuknya kategorinya penistaan, Pak? Penistaan dong, gitu kan, sama dengan menggoblokkan tukang es, gitu ya. Sebenarnya sih tukang es itu bisa mengadu, gitu, dia merasa terhinakan, gitu kan, bahkan akan dapat support untuk itu. Tapi tanpa mengadu saja sudah banyak supportnya. Iya, biasa ada donasi segala macam. Karena itu menggambarkan bahwa pemihakan kepada kaum yang lemah itu di kalangan publik kuat. Gitu, arogansi itu musuh, tidak disukai, gitu kan. Dan Gus Miftah menampilkan sosok arogan, gitu, dan yang tidak tahu diri bahwa dia itu adalah pejabat sekarang, tapi kok bermain-main seperti itu. Ya, yang menarik nih kalimat dari Pak Rizal barusan tentang bagaimana netizen hari ini lebih mudah untuk terhadap kepentingan rakyat tuh lebih responsif gitu ya. Kepada korban. Kepada korban. Iya, korban dan satu kezaliman itu pasti akan mendapat simpati. Sementara orang zalim itu antipati, gitu. Itu hukum sosial lah, gitu. Jadi itu bukti, gitu. Makanya nggak boleh seorang pemimpin merasa kuat, merasa punya kekuasaan, lalu zalim. Dia pasti jadi musuh rakyat, musuh masyarakat, Pak. Gitu. Ya.
Tadi juga yang disampaikan Pak Rizal sebagai ini tidak layak dilakukan oleh utusan khusus, apalagi utusan khususnya Pak bidang kerukunan. Kerukunan beragama, umat beragama. Iya, itu mempermalukan kaum agamawan, gitu, karena dia masuk di ruang kerukunan umat beragama. Jadi ada nuansa agama. Dia harusnya punya kelebihan dalam kapasitas keagamaan. Dan keagamaan itu ada bagus keyakinannya, akidah, bagus ketaatan pada syariahnya, dan punya akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah. Ini gitu kan, dia lupa gitu bahwa membuat kerukunan beragama dengan akhlak. Tanpa akhlak, omon-omon. Nah, omon-omon. Dan bercandaan saja apa jadi candaan. Iya. Kalau nyebut omon-omon kan langsung teringatnya sosok Prabowo Subianto yang mengatakan ke paslon sebelah sebagai tukang omon-omon gitu. Tapi sekarang berbalik ke Pak Prabowo. Tampaknya banyak yang mempertanyakan, Bapak kok kelihatannya seperti yang omon-omon juga gitu, tanpa aksi. Nah, kalau bicara dengan Presiden Prabowo, maka ini kita mendapati jalur benang merah. Ada apa dengan Prabowo misalkan? Kok bisa? Katanya utusan khusus itu selevel menteri itu Pak. Ya. Kata siapa? Kata Gus Miftah sendiri gitu. Jadi kantor saya di istana. Wah, pokoknya gagah bener lah. Sekarang menunjukkan, artinya kan apa yang dimunculkan oleh Miftah itu menggambarkan Prabowo, karena Prabowo dia menjadikan dia sebagai utusan khusus. Betul. Nah, kok bisa Pak Prabowo anggaplah seteledor ini, padahal perilaku Miftah ini, karena saya sering dikritik Pak, jangan pakai Gus katanya. Dia bukan Gus katanya. Ini udah saya bilang Miftah aja lah. Tahu umurnya pun di bawah saya Pak. Iya. Nah, ada apa dengan Prabowo? Termasuk juga kalau mulai kita kaitkan dengan KM 50 misalkan, atau tempo hari di 212 sebelumnya Pak Prabowo hadir. Kemarin kenapa nggak hadir? Padahal diundang secara resmi. Ada apa dengan Prabowo gitu Pak? Ya ini kelihatannya tetap belum bisa merdeka, belum bisa mandiri, masih tetap di bawah bayang-bayang rezim lama, gitu, di bawah bayang-bayang Jokowi, gitu kan. Termasuk kita juga mempertanyakan, ini Gus Miftah ini atau Miftah ini titipan Jokowi atau murni dari Prabowo sendiri, gitu kan. Karena banyak titipan Jokowi, gitu kan, di kementerian. Bikin ini kemarin Justip katanya. Jasa kan? Titipan. Jasa titipan, berarti memang banyak sekali. Kita belum bisa membaca ini masuk kelompok titipan atau memang pilihannya Prabowo. Kalau ini titipan berarti Prabowo terpaksa dan harus menerima. Berarti itu tadi masih di bawah bayang-bayang. Itulah sebenarnya tuntutan rakyat sekarang ini, bagaimana Prabowo mandiri, gitu. Nah, termasuk dalam kasus kilometer 50. Kalau kasus kilometer 50 tidak diproses ulang, gitu kan, berarti Prabowo justru memproteksi kebijakan berdarahnya Jokowi, Pak, gitu. Oleh karena itu sama, gitu. Kalau mau benar mandiri, mungkin bukan hanya ditegur oleh Teddy, dia harus tegas pecat, gitu. Karena ini bertentangan dengan kebijakannya Prabowo sendiri yang menghormati kaki lima, pidatonya kan ada tuh Pak. Betul. Gitu kan, menghormati ojol segala macam lah sebutan dia. Sekarang ini masuk, ini ada yang tidak menghormati, berarti bertentangan dong dengan kebijakannya. Pecat, berhentikan, gitu. Yang mulai yang ringan-ringan dan lucu dulu, gitu Pak. Mulainya dari Miftah ini, gitu, mulainya kesananya nanti terus sampai ke menteri-menteri yang terlibat di KM 50. Yang terlibat di KM 50, gitu kan, yang tidak pantas untuk duduk di kebersamaannya pemerintahan Prabowo, gitu Pak. Misalnya sekurangnya ada 3 nama di situ Pak, di kabinet itu kabinetnya mungkin satu
Tito Karnavian. karena dia yang membentuk Satgasus Merah Putih, dan Satgasus terlibat aktif dalam kasus pembunuhan kilometer 50 gitu kan. Yang ketuanya Sambo, okay. gitu kan, dengan seluruh jajarannya yang dari Div Propam gitu, yang kemudian mengintegrasi diri pada Satgasus misalnya gitu Pak. Kemudian ada lagi yang setingkat menteri gitu, Dudung Abdurrahman. Kalau nggak salah utusan khusus dia penasihat juga ya? khusus, penasihat khusus bidang pertahanan. Wow. Wah, hebat sekali, kedudukannya tuh tinggi. Iya. Penasihat tuh di atas. Penasihat di atas, memberi nasihat bidang pertahanan. Bahkan untuk pengembangan investasi industri pertahanan itu kan dia juga termasuk bidang itu. Jadi posisinya strategis. Dan semua orang tahu Dudung ini termasuk yang terlibat gitu kan di kasus kilometer 50 sama Fadil Imran kalau di Kapoldanya, ini kan Pangdam pada waktu itu. Berarti kan tadi Bapak bilang ada 3 ya, Tito Karnavian, Dudung, satu lagi satu lagi ada 3 itu Pak. Ada 3 pokoknya. 3 lah Pak di situ tuh jajaran itu Pak yang merupakan racun. Nah, tadi memang judulnya emang racun ini ya. Saya kira akan menjadi racun rezim gitu Pak.